Gempar, Israel akui ketangguhan Hizbullah. Dua pangkalan militer Zionis kembali dibombardir pejuang Lebanon ini. And caused all the damage to my office. I'm an attorney, Shlomi Naaman, and I heard I'm a religion Jewish. Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan para pejuangnya melakukan kembali dua serangan terpisah terhadap pangkalan militer Israel di Kirbet Mar dan Raheb. Itu menunjukkan tentara Israel harus mengakui ketangguhan pejuang Hizbullah. Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Hizbullah mengatakan serangan itu terjadi masing-masing pada Sabtu pukul 12.20 siang dan 12.45 siang. Melansir Al Jazeera, Hizbullah bahwa rudal dan peluru artileri digunakan dalam serangan tersebut yang dilakukan oleh pasukan Lebanon untuk membombardir dua pangkalan militer milik Zionis. Tentara Israel dan juga Hizbullah telah saling baku hantam secara rutin di perbatasan Israel-Lebanon sejak Perang Gaza dimulai. Sementara itu, Andrea Tenetti, juru bicara pasukan penjaga perdamaian PBB, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa organisasi tersebut sedang menyelidiki dengan cermat ledakan yang melukai banyak personel itu. Dia juga mengatakan bahwa meningkatnya serangan lintas batas berisiko muncul konflik yang lebih luas. Kita harus sangat berhati-hati untuk mendapatkan semua informasi. Informasi terverifikasi dari sumber kita sendiri untuk menyelesaikan laporan investigasi dan menyerahkannya ke Dewan Keamanan PBB, kata Tenetti. Kami memiliki 10.500 pasukan penjaga perdamaian yang bekerja 24 jam setiap hari selama seminggu di sepanjang jalur biru untuk memantau dan mencoba meredakan situasi, katanya. Dia menyerukan semua pihak untuk menghentikan pertempuran tembak dan bergerak menuju solusi diplomatis. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati telah menelpon kepala pasukan sementara PBB di Lebanon, yaitu UNIFIL, untuk menyatakan solidaritasnya setelah personel badan tersebut menjadi target. Mencekam, inilah detik-detik pelabuhan dan kota terbesar ke-6 Israel dibombardir roket salvo. Ekonomi Israel dikabarkan semakin merosot dan ambruk akibat perang dengan pasukan perlawanan. Terlebih, pada hari Selasa kemarin, Brigade Al-Qassam berhasil meluncurkan gelombang roket salvo. Serangan tersebut berhasil menghantam kota terbesar ke-6 dan pelabuhan terbesar milik Israel. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas. Brigade Al-Qassam telah mengatakan pasukannya meluncurkan roket salvo ke kota Asdod yang diduduki, yang mana lokasi tersebut merupakan kota terbesar ke-6 dan juga pelabuhan terbesar di Israel yang menyumbang 60% dari barang impor negara itu. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam membeberkan soal banyaknya peristiwa ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Brigade Al-Qassam juga menekankan bahwa serangan ganas itu sebagai balasan atas penargetan Zionis terhadap warga sipil di jalur Gaza. Sebelumnya diketahui, serangan ganas ke Asdod pasukan perlawanan juga telah memberangus situs-situs vital Zionis hingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar, termasuk serangan ke bandara, fasilitas militer, dan ekonomi Israel di bagian utara dan selatan. Hal ini membuat warga-warga Israel makin geram dan menyalahkan pemerintah atau Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu yang dia harus diberhentikan. Banyak demo mengatakan agar pemimpin Israel itu dilengsarkan.
Zionis mundur teratur, Hizbullah raih kemenangan strategis di utara. Salah seorang pengamat militer Israel kepada kanal 13 stasiun televisi rezim Zionis mengatakan Hizbullah Lebanon berhasil mengosongkan wilayah utara Palestina pendudukan dari pemukiman Israel. Alon Ben David mengabarkan Hizbullah tanpa biaya besar dan tanpa upaya yang begitu menguras tenaga berhasil mengosongkan wilayah utara Israel dan juga penghuninya. Yang menambahkan, kita harus bertanya bagaimana keamanan bisa dipulihkan di utara. Israel tidak punya rencana untuk melakukan itu. Kemungkinan saja pasukan Israel melanjutkan permainan saling serang dengan Hizbullah, tapi sampai kapanpun tidak akan bisa memaksa Hizbullah mundur. Sementara itu, analis militer Kanal 12 TV Israel Nir Dofri mengatakan, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah adalah orang yang memimpin dan mengendalikan pertempuran dari sudut pandang strategis. Ia menegaskan, para pemukim Israel tidak akan pernah kembali ke rumah mereka di distrik-distrik utara wilayah pendudukan. Setelah berlalu sekitar setengah tahun dari perang, Galilea berubah menjadi sebuah zona militer dan kosong dari penghuni. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah itu, ujar Nir Dofri. Institut untuk Studi Keamanan Nasional Israel INSS beberapa waktu lalu mengabarkan pengosongan distrik-distrik utara dan selatan di tengah operasi Badai Al-Aqsa adalah yang terbesar dalam bentuknya sejarah Israel berdiri. Kini, Hizbullah berhasil merebut kembali wilayah untuk Palestina dan membubarkan seluruh Zionis di utara.